Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope that all of you are in a good condition. So today I would like to explain about analytical exposition text. So what is analytical exposition text? Oke, definition of analytical exposition text adalah jadi analytical atau yang dinamakan exposition text adalah teks yang menguraikan pemikiran penulis tentang peristiwa di sekitarnya. Jadi seperti argumentative essay. Jadi essay yang berisi pendapat dari seseorang terhadap suatu hal. There are kinds of text which belong analytical exposition. Jadi ada beberapa macam teks yang bisa dinamakan analytical exposition. Yang pertama speech or lectures. Jadi speech itu semacam pidato atau lectures itu bahan kuliah. Nah, articles, newspaper, magazines, essays, buah esai, leaflet atau pamphlet. Jadi apa sih fungsi sosial dari exposition text ini? Jadi tujuannya adalah untuk meyakinkan pembaca bahwa pemikiran dari seseorang itu merupakan persoalan yang penting. Nah, dalam exposition text ada beberapa structure. Yang pertama kita sebut thesis. Tulisannya tesis tapi kita sebutnya thesis. Nah, di thesis sendiri itu adalah memperkenalkan topik dan biasanya ada di paragraf awal atau bisa kita sebut inti pokoknya dari sebuah exposition text. Lalu yang kedua adalah argumen. Argumen adalah poin-poin penting untuk mendukung pendapat tersebut. Kayak misal, pakai bahasa Indonesia aja ya. Ada beberapa hal yang harus dilakukan atau harus wajib dilakukan ketika memiliki sosial media. Nah, di bawahnya di paragraf kedua kalian sampaikan argumennya. Misal yang pertama kita harus punya akun atau apapun itu. Nah, kalian jelasin kenapa, baru yang paragraf selanjutnya alasan keduanya, argumen keduanya, dan seterusnya. Lalu ada yang ketiga namanya reiteration, kesimpulan dari pendapat. Kayak misal in conclusion, jadi penggunaan sosial itu harus dibatasi dan lain sebagainya. Nah, dalam suatu teks pasti ada language features atau tata bahasa. Yang pertama adalah focus on generic human and non-human participants. Jadi fokus di tentang peristiwa yang hidup, kemanusiaan atau non-human participant. Jadi kepada suatu benda atau suatu kejadian. Menggunakan simple present tense, menggunakan relation processes atau linking verbs. Di buku kalian ini sudah ada. Jadi nanti kalian bisa baca-baca lagi. Linking verbs ini kata kerja yang saling berhubungan. Lalu penggunaan connectives, words that links arguments. Jadi kata-kata yang menghubungkan sebuah argumen. Jadi kayak misal that, so dan lain sebagainya. Use of internal conjunction, ini sudah ada di buku kalian tinggal baca lagi. Ada kata-kata ada internal conjunction, lalu causal conjunction. Nah, maksud dari generic human and non-human participant yang diceritakan bersifat umum, bisa apa saja, yang penting bisa mempengaruhi pendengar. Lalu relational process linking verb yaitu kata kerja penghubung. Nah, connectives ini ada berbagai macam. Ini lupa, nanti kalian bisa lihat sendiri di PPT-nya. Itu menggunakan kata-kata firstly, secondly, after, then, finally, furthermore dan lain sebagainya. Contrast, di dalam teks itu pasti ada perdebatan. Seperti kata-kata berikut, although, however, whereas, on the other hand, yet, unlike. Jadi misal kalian awalnya itu berpendapat bahwa kalian setuju tentang suatu hal, lalu di kalimat setelahnya kalian berlawanan. Jadi kalian menggunakan kata-kata ini. Although, however, whereas. Lalu comparison, adanya perbandingan. Jadi ada ciri-ciri di dalam teks also, in addition, as well as dan lain sebagainya. Explaining, menjelaskan. Nah, kayak misal kalian mengutarakan suatu pendapat lalu kalian memberikan alasannya kayak because, since, as, therefore, thus, hence dan lain sebagainya. Nah, untuk membuat tadi kan di struktur ada thesis, argument sama conclusion atau reiteration. Nah, untuk membuat suatu reiteration atau kesimpulan, conclusion nama lainnya, kalian bisa menggunakan ini. In conclusion, nah, di awal kalimat in conclusion, from the facts above, therefore on this basis to conclude, we state that on the whole and we conclude that. Nah, di
Di sini example of analytical exposition. Jadi yang pertama adalah generic human, yang tadi Miss jelasin participants, itu ada kata-kata one best way. Nah, itu merupakan generic human karena di teks ini berpendapat tentang salah satu cara terbaik untuk integrated pest management. Terutama cara terbaik untuk pestisida, sebuah pestisida dalam pertanian. Nah, lalu connectives, penghubungnya ada firstly. Nah, ada firstly, lalu kira-kira yang kedua itu as well bisa, lalu ada di sini ada lastly. Nah, lastly itu masuk connectives, penghubung. Lalu simple present tense, kalian pernah belajar di SMP tentang simple present tense. Jadi dia kalimatnya itu kalau singkatnya kalimat yang nggak perlu diubah-ubah kata kerjanya, jadi kata kerja kedua atau ketiga. Jadi dia kata kerjanya tetap, istilahnya bahasanya lebih sederhana, menggunakan simple present tense. Lalu ada causal conjunction. Itu tadi seperti contoh sebelumnya itu ada kata therefore dalam teks ini. Nah, generic structure-nya yang pertama thesis. Nah, untuk title-nya itu adalah integrated pest management. Lalu ada thesis. Nah, biasanya dia kalau thesis itu ada di paragraf awal, tapi di kalimat terakhir. Nah, contoh, there is one way best to deal with pest agriculture. Nah, there is no one best way to deal with pest agriculture. Lalu pesticides are commonly used, but this may cause many problems. Nah, ini dah tesisnya. Pesticides are commonly used, but this may cause many problems. Lalu argumen di paragraf selanjutnya ada argumen yang mendukung pernyataan ini. Pesticides are commonly used. Yang pertama, firstly, the chemical in pesticides may build up as residues in the environment. Jadi ada bukti-bukti terkait untuk mendukung pendapat yang pertama ini, the chemical ini. Gitu. Nah, pendapat yang mendukung adalah this reduce the quality of farm produce. Lalu di argumen kedua, di paragraf selanjutnya, paragraf ketiga, as well, pests can gradually become resistant to pesticides. Itu pendapatnya, argumennya. Lalu kalimat yang mendukung adalah this means that newer and sometimes stronger one have to be developed. Argumen yang ketiga atau paragraf keempat, argumennya adalah some pesticides affect non-target animals such as fish and bees. Nah, pendapat yang mendukung adalah this affects the natural balance. Lalu argumen selanjutnya di paragraf selanjutnya itu adalah also abandoning bla bla sampai titik. Nah, kalimat yang mendukung pernyataan argumen keempat adalah ini, sometimes pest damage costs less than the method of control. Sampai argumen kelima seperti itu. Lalu reiteration atau conclusion. Oleh karena itu, nah kalian bisa menggunakan misal seperti tadi contoh in conclusion, in fact that, itulah kesimpulan dari seluruh teks. Integrated pest management is a safe and more effective option in agriculture. Seperti itu. Nah, ini versi bahasa Indonesianya. Okay, if you have any questions, you may ask me by WhatsApp. Thank you.